Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Amin. Rasul pun terbangun, bertanya kepada Abu Bakar, wahai sahabatku, ada apa gerangan? Tidak, wahai Rasulullah, lanjutkan istirahatmu. Tidak, wahai sahabatku, sesungguhnya aku melihat wajahmu pucat. Lalu setelah itu barulah Abu Bakar As-Siddiq berani untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Subhanallah, begitu luar biasanya cinta sahabat Rasulullah SAW kepada beliau. Bukan karena apa-apa, karena kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Lalu, seperti apa mulianya akhlak Rasulullah SAW sehingga bisa menimbulkan cinta yang begitu luar biasa? Tidak bisa dipungkiri, sekarang ini hidup begitu didominasi dengan menurunnya moralitas dan merebaknya hawa nafsu. Seolah-olah dunia ini adalah akhir dari perjalanan hidup. Tapi tengoklah sejenak kehidupan Rasulullah kala itu. Bagaimana sejuknya iman mereka meredam segala permasalahan dan mulianya akhlak Rasulullah sehingga Islam begitu berjaya kala itu. Mau kemana, Tri? Mau pengajian, Pak? Alhamdulillah. Lalu, enggak jadi? Kenapa enggak jadi? Ini, Pak, lihat bajunya jelek. Usang. Kuning. Malu aku kayak gini. Teman-teman aku bajunya pada bagus. Lah, begini mah masih bagus tuh. Bagus apanya? Tuh lihat udah kuning-kuning, udah kucel. Lain kali aja aku ke pengajiannya. Ah, Tri ngaji itu nyontoh siapa? Rasulullah. Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kesederhanaan, bukan kemewahan. Masa sih, Pak? Iya, Allah pun melihat itu bukan pada bajunya, tapi pada niatnya. Tri niatnya buat apa ini? Ngaji. Ibadah. Ya udah, pergi aja, nggak usah malu. Begitulah gambaran cinta sahabat Rasulullah SAW kepada Rasul SAW. Sesaat setelah Rasulullah SAW berhasil menyembuhkan kaki Abu Bakar As-Siddiq yang terkena gigitan ular tadi, tiba-tiba terdengar suara kaum kafir Quraisy yang datang mendekati gua. Seketika itu juga Abu Bakar menggigil. Dan Rasulullah SAW melihat gelagat sahabatnya ini tadi dan bertanya, wahai sahabatku, kenapa? Takut? Wahai Rasul, sungguh, kalau seandainya mereka datang kemari, mendapati gua ini dan melihat ke arah bawah dari gua ini, maka mereka akan menjumpai kita, wahai Rasul. Dengan satu tebasan saja, habis nyawa kita, wahai Rasul. Lalu Rasul dengan senyuman menatap mata sahabatnya itu tadi. Wahai sahabatku, apa pendapatmu dengan dua orang? Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah melihat kita dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Subhanallah. Seketika itu seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan siraman embun penyejuk jiwa. Dan begitulah Rasulullah SAW dalam memberikan penanaman tauhid kepada sahabat-sahabatnya. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi rumah Rasulullah SAW.
Lalu beliau mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di atas tikar. Bahkan punggung beliau pun masih ada bekas tikar yang beliau tiduri. Umar bin Khattab pun terharu, bahkan sampai meneteskan air mata. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai sahabatku, ada apa gerangan? Sungguh Rasul, Kaisar dan Kisra, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur di atas permadani emas, sedangkan engkau dalam keadaan seperti ini, wahai Rasul. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Umar bin Khattab sambil menepuk pundaknya. Wahai sahabatku, dunia ini dijadikan bagi kita sebagai ladang. Bagaimana kita dengan dunia ini bisa mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dunia ini hanya sekedar tempat mampir. Jangan sampai kita terlena dibuatnya. Subhanallah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan, tetapi dengan perbuatan. Sehingga sahabatnya bisa langsung melihat bagaimana seharusnya sebagai seorang hamba hidup di muka bumi ini. Lalu, bagaimana dengan kita? Agar kita bisa mengimplementasikan dari akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi mulia bukan hanya karena dunia semata, atau bukan karena manusia ini memuji kita menjadi orang yang mulia, bukan. Tapi mulia yang hakiki adalah ketika kita bisa menjadi mulia di hadapan Sang Pencipta. Maka insya Allah, kalau kita sudah mulia di hadapan Allah, kita akan menjadi manusia mulia di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Allah satu-satunya pelindung bagi kita. Jadikanlah Allah satu-satunya tujuan dan satu-satunya pengharapan untuk setiap langkah aktivitas hidup kita ini. Dan tidak mengharap kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan dunia kita ini sebagai perantara, sebagai jembatan untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak boleh kaya, boleh. Kita boleh menjadi manusia terkaya di muka bumi ini. Tapi jadikan kekayaan kita itu sebagai tiket untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah. Jadikan kekayaan kita itu menjadikan kita sejahtera di dunia dan di akhirat. Dan bisa membuat orang lain sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ingat, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita untuk hidup di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.